Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian semuanya adik-adik? Masya Allah, Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Marilah kita awali proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah adik-adik, tujuan dari proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar, mengetahui dalil beriman kepada qada dan qadar, mengetahui cara beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, ada yang tahu iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Masya Allah, benar sekali. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di slide selanjutnya ini sudah ada dalil beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaban min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada cara beriman kepada qada dan qadar. Jadi, adik-adik, jika kita ingin beriman kepada qada dan qadar, caranya itu yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada hambanya hanya datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima dengan penuh syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menerima dengan ridho dan sabar terhadap ujian, cobaan, dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada tanda keimanan kepada qada dan qadar. Jadi adik-adik, orang ketika beriman kepada qada dan qadar, tanda-tandanya itu yang pertama, yakin pada sunatullah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memahami bahwa segala sesuatu tercipta dan terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta berikut isinya tercipta dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya, Allah mengatur tata kerja, ukuran, serta sifat segala sesuatu. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini terbentuk dalam keteraturan yang pasti. Keteraturan yang ada di alam semesta dipelajari oleh manusia dan ditemukan sebagai berbagai hukum alam. Hukum-hukum
kita pelajari dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti biologi, fisika, dan ilmu astronomi. Saat mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kita sering merasa bahwa kita sedang mempelajari ilmu alam semesta. Padahal, sebenarnya kita sedang mengamati hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan sunnatullah. Selain terkait dengan keteraturan di alam, sunnatullah juga berlaku dalam hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat merupakan aturan dasar perjalanan kehidupan makhluk di dunia ini, terutama manusia. Hukum ini yang menjadi penentu takdir manusia. Hukum sebab akibat menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi pasti disebabkan oleh sesuatu yang mendahuluinya. Contohnya, jika dahulu kita rajin belajar, besar kemungkinan takdir kita besok menjadi pandai. Sebaliknya, jika kita malas belajar, penguasaan ilmu kita akan tertinggal dari orang yang lebih rajin. Demikian pula, kesehatan kita saat ini merupakan hasil dari hidup yang kita biasakan pada masa lalu. Meskipun kadang kita tidak menyadarinya, suatu peristiwa saat ini pasti ada sebab-sebab tertentu sebelumnya. Yang kedua, senantiasa berikhtiar yang terbaik. Orang yang beriman mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelar kehidupan di alam semesta ini bukan tanpa tujuan dan hukum yang pasti. Keyakinan tentang sunnatullah yang menyebabkan orang yang beriman memberikan usaha terbaiknya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Usaha tersebut senantiasa dilakukannya dalam kerangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan optimis akan bantuan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pegangan orang yang beriman adalah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang berusaha mengubah keadaan mereka. Nah, adik-adik, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha semampu yang kita bisa, maka kita sempurnakan usaha tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal itu bukan berarti kita menyerah tanpa berusaha dan melakukan evaluasi atas usaha yang telah kita lakukan, melainkan sebagai bentuk keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal terbaik bagi masa depan kita. Kegagalan tidak akan dipandang sebagai kehancuran, tetapi sebagai pelajaran untuk maju pada masa depan. Keberhasilan juga yang kita miliki ini tidak akan menyebabkan sombong karena yakin bahwa keberhasilan yang diraihnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jika kita salah dalam menilai keberhasilan, tidak jarang justru menyebabkan terjerumus dalam kesombongan. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya di sini adik-adik ada hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, termasuk orang yang beriman. Jadi, untuk masuk ke dalam golongan orang yang beriman, tentu kita harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Jadi manfaat kita beriman kepada qada dan qadar yang kedua ini adalah lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Yang ketiga adalah sabar. Hikmah kepada qada dan qadar selanjutnya adalah meningkatkan kesabaran. Seorang muslim akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Seperti dalam Quran surah Asy-Syura ayat 33 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin,
maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Yang keempat adalah selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar membuat seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dengan usaha dari seorang manusia, maka Allah akan memberikan jalan yang ringan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil pada setiap hal yang dilakukan oleh hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan." Yang kelima adalah terhindar dari sifat sombong. Jadi adik-adik, hikmah selanjutnya yang akan didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar adalah terhindar dari sifat sombong. Segala yang terjadi pada kita, baik hal buruk maupun hal yang baik, adalah ketetapan dari Allah, sehingga sudah seharusnya kita tidak bersifat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Yang keenam adalah lebih tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yang terakhir adalah lebih tawakal. Kita akan menjadi lebih ikhlas dan rela menerima setiap keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 23 yang artinya, "Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman." Itulah tadi adik-adik beberapa hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari beriman kepada qada dan qadar. Semoga keimanan kita terhadap qada dan qadar semakin meningkat. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup proses pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.